Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gerai Film. Kali ini kita kembali membahas film keluaran tahun 2010 dengan judul The Way Back. Film yang berdurasi selama 2 jam lebih ini diangkat dari kisah nyata, berkisah tentang sekelompok tahanan yang berusaha kabur dari penjara Uni Soviet yang ada di Serbia. Mereka yang berhasil keluar dari penjara pun masih harus menempuh jarak 4.000 mil melewati 5 negara untuk bisa menghirup udara bebas. Andrei Timofeyevich. Tokoh utama kita yaitu Janusz, seorang warga Polandia yang dituduh sebagai mata-mata dan ditahan di penjara Uni Soviet. Dia berencana kabur bersama Mr. Smith, seorang warga Amerika, dan Valka yang merupakan pencuri sekaligus pembunuh yang tergabung dalam kasta Turki, dan juga Andrei, seorang aktor yang ditangkap karena filmnya menyinggung pemerintah. Selain mereka, beberapa napi lainnya seperti Thomas, Kajik, Fox, Joran, dan seorang gadis cantik bernama Irena yang akan kita bahas lebih lanjut. Untuk latar waktu film ini berada di Polandia pada tahun 39, di mana Hitler melakukan serangan ke Polandia dari barat sekaligus menyerang dari timur, dan mereka membagi negara Polandia ini menjadi 2 bagian, dan itulah konflik Perang Dunia Kedua yang terjadi di Polandia. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang diinterogasi di ruangan sempit dengan tuduhan sebagai mata-mata. Pria ini bernama Janusz. Uni Soviet sebagai pemerintahnya tahu kalau Janusz nggak akan bakalan mau menjawab pertanyaan mereka, maka dari itu mereka menyeret istrinya untuk diinterogasi. Entah apa yang dilakukan Uni Soviet terhadap istrinya, sampai akhirnya sang istri mengkhianati Janusz dengan mengatakan kalau Janusz adalah anggota Partai Komunis yang memata-matai untuk kekuatan negara asing. Akhirnya Janusz dan banyak tahanan lainnya dikirim ke penjara Bulak di Serbia dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Serbia dipilih sebagai tempat tahanan karena tempatnya benar-benar terpencil dan dikelilingi alam liar. Suhu yang dingin mampu membuat setiap orang yang kabur mati membeku di perjalanan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan imbalan untuk warga sekitar jika mereka berhasil menangkap tahanan yang kabur dalam keadaan hidup ataupun mati. Dari sinilah awal mula mimpi buruk untuk Janusz. Tidak hanya di luar penjara yang menyeramkan, ternyata di dalam penjara juga tidak kalah kejamnya. Saat jam makan tiba, mereka antri untuk mengambil jatah makanan. Dan di sisi lain, ternyata ada juga antrian bagi orang-orang dengan penyakit rabun senja. Mereka yang terkena penyakit rabun karena di dalam penjara mereka sering kelaparan, kehausan, dan juga kekurangan vitamin. Di sini kita tahu bahwa makanan di penjara ini sangat penting untuk bertahan hidup. Secuil makanan saja sangat berarti bagi mereka agar bisa bertahan untuk sampai keesokan harinya. Contohnya seperti Smith yang memikirkan dirinya sendiri ketika makanannya hampir diambil oleh orang yang sedang kelaparan. Janusz yang sempat melihat kejadian ini merasa kasihan dan memberikan setengah makanannya. Dan Smith berkata kalau kebaikan Janusz itu bisa membuatnya mati kelaparan di sini. Selang beberapa saat, Janusz kemudian mendapatkan teman baru bernama Andrei. Dia adalah seorang aktor yang ditangkap karena filmnya menyinggung pemerintahan. Begitu juga dengan Smith yang menurut Andrei dia ditangkap karena ia merupakan orang asing yang berasal dari Amerika. Di sisi lain, seorang tahanan bernama Valka. Dia adalah seorang pembunuh dan pencuri dan juga berkuasa di penjara itu. Ia tidak segan-segan membunuh untuk mendapatkan apa yang dia mau. Seperti dia menginginkan sweater tahanan lain. Dia langsung mengambil secara paksa dengan cara membunuhnya. Pertemanan Andrei dan Janusz membuat mereka saling percaya satu sama lain dan mulai membahas rencana untuk kabur dari sana. Ternyata Andrei punya banyak info soal titik lemah penjara. Namun yang menjadi masalah besarnya adalah tujuan mereka selanjutnya. Karena utara, barat, dan timur masih kekuasaan Soviet. Dan tujuan terbaik mereka adalah pergi ke selatan melewati Danau Baikal dan langsung pergi ke perbatasan Mongolia. Setelah perundingan itu, mereka memutuskan untuk menimbun makanan terlebih dahulu untuk bekal di perjalanan. Selain mereka berdua, Janusz bilang dia juga ingin mengajak teman yang lain dalam pelarian ini. Hari demi hari mereka lalui dengan rutinitas menjadi pekerja penambang kayu.
Tokoh Smith yang meski di awal terlihat kejam, ia juga punya sifat pemberani yang gak dimiliki beberapa para tahanan. Hal ini ditunjukkan ketika para tahanan terjebak di sebuah badai salju. Saat itu banyak di antara para napi yang mati kedinginan. Smith yang tahu cuaca ini bisa saja membunuh mereka semua mengusulkan untuk berlindung di pepohonan. Namun si penjaga menolaknya dan menyuruh tetap berjalan. Smith pun membantah walaupun penjaga itu sudah menodongkan pistol ke arahnya. Akhirnya si penjaga sadar bahwa tindakan Smith itu benar untuk keselamatan semua para napi. Dan akhirnya mereka semua pergi ke hutan dan membuat kemah sementara. Di adegan ini, Janus, Smith, Joran, Kazik, Andre, dan Fox saling berkenalan untuk pertama kalinya. Meski selamat dari badai salju, malamnya para penjaga masih punya sedikit dendam kepada Smith, sehingga dia dan Janus dipindahkan ke tempat kerja yang lebih berbahaya lagi, yaitu di pertambangan. Udara yang pengap dan banyaknya ledakan membuat Janus tidak berdaya sampai ia berhalusinasi. Situasi yang semakin parah, ia pun memberitahu kepada Smith tentang rencana kabur bersama Andre. Namun Smith langsung memotongnya dan membilang kalau Andre pembohong dan selalu membicarakan tentang rencana pelariannya terhadap tahanan baru. Namun meski begitu, Smith siap ikut bersama Janus jika dia serius untuk kabur. Karena menurut Smith, sikap baik Janus akan berguna untuknya nanti. Beberapa hari setelah itu, malamnya Janus kembali membicarakan tentang rencana kaburnya. Dan seperti yang diduga, Andre ternyata memang penakut. Waktu Janus mengajaknya untuk pergi, dia begitu banyak alasan mengenai makanan dan juga perjalanan yang sangat jauh. Obrolan mereka yang cukup keras ini ternyata didengar oleh Valka dan membuatnya berpikir untuk ikut bergabung dengan rencana mereka. Di sisi lain, Smith bernegosiasi dengan napi yang bertugas menjaga genset listrik. Dan dia mengatakan kalau peluang Smith untuk kabur hanya 10 menit ketika genset dimatikan. Setelah semuanya beres, Janus dan yang lainnya sepakat memutuskan untuk pergi ketika badai salju. Karena menurut Smith, badai salju dapat menutup jejak kaki mereka saat mereka kabur. Selang beberapa lama, akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Namun di waktu yang bersamaan, ternyata Valka datang dan mengancam Janus agar membiarkannya ikut bersama mereka. Tidak ada pilihan lain selain mengizinkan Valka untuk ikut, karena Janus tahu bahwa Valka bisa saja membunuhnya atau melaporkannya jika keinginannya tidak dipenuhi. Singkatnya, tibalah momen di mana mereka akan kabur dan memotong kawat pagar penjara. Dan benar saja, akhirnya mereka berhasil selamat dari para penjaga dengan adanya badai salju ini. Singkat ceritanya, mereka berhasil kabur sepanjang 20 km dari tempat penjara. Di sini Janus mengumpulkan makanan dari para gerombolan, termasuk Valka, satu-satunya orang yang kurang disukai di gerombolan ini. Meski terkenal kejam, tetapi Valka punya prinsip yang cukup menarik. Dia kagum dengan kemampuan navigasi Janus, sehingga Valka memanggil Janus dengan sebutan Pakan, yaitu bos sebagai orang Turki. Dan Valka juga mengatakan ia rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Janus. Perjalanan mereka pun berlanjut dan Janus mengatakan untuk bisa sampai ke Danau Baikal butuh waktu sekitar 4 minggu di perjalanan. Dan di sini juga mereka nggak cuma harus bertahan dari musim dingin dengan makanan yang minim. Beberapa dari mereka juga punya kelemahan tersendiri. Salah satunya adalah Kazik yang matanya rabun senja. Saat malam tiba, ia mengumpulkan kayu untuk api unggun. Dan sayangnya ia tersesat dan tidak bisa melihat sama sekali. Sampai akhirnya dia mati kedinginan dan membeku. Yang paling mirisnya, ia meninggal tidak jauh dari tempat api unggun teman-temannya. Dan inilah akhir dari perjalanan Kazik. Minggu demi minggu mereka lalui dan belum juga menemukan danaunya. Sampai persediaan makanan mereka pun sudah habis. Smith yang membuat pancingan dari potongan kawat penjara hanya bisa mendapat ikan-ikan kecil. Di malam harinya, Valka mulai kehilangan akal sehatnya. Dia bilang kepada Janus untuk memakan temannya saja. Akan tetapi, Janus pun menolaknya. Selang beberapa jam kemudian, mereka mendengar suara hewan buas. Ternyata itu seekor serigala yang sedang menyantap seekor rusa. Mereka pun langsung mengusir serigala itu. Dengan rasa kelaparan, mereka langsung memakan daging rusa, sisa dari serigala tadi. Di pagi harinya, Janus menekadkan diri melakukan perjalanan untuk menemukan Danau Baikal.
Dia hanya pergi sendiri karena ia tahu kalau teman-temannya sudah tidak sanggup lagi untuk menempuh perjalanan. Ia pergi dengan bekal beberapa kayu dan ikan pemberian dari Smith. Kondisi alam yang semakin kejam membuat Janus semakin menderita. Janus kembali berhalusinasi lagi. Ia melihat rumahnya sama seperti ketika ia berada di tambang dulu. Untungnya penderitaan Janus berujung manis karena ia berhasil menemukan Danau Baikal. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, Janus pun kembali ke teman-temannya, membawa kabar baik walaupun kondisinya saat ini sangat buruk, dan Smith dengan senang hati merawat Janus. Kini tibalah mereka melanjutkan perjalanan ke Danau Baikal. Di tengah perjalanan menuju danau, mereka diikuti oleh seorang misterius dari dalam hutan. Ternyata itu adalah seorang wanita Polandia yang juga korban dari Uni Soviet, sama seperti yang dialami mereka. Awalnya mereka meninggalkan wanita itu sendirian. Ketika mereka sampai di Danau Baikal, Voss tidak tega membiarkan wanita itu sendiri di dalam hutan, sehingga ia memutuskan membawa wanita itu bergabung ke gerombolan mereka. Wanita ini bernama Irena. Ia diterima baik oleh mereka, namun berbeda dengan Smith yang berpikir dan menganggap kalau Irena akan menjadi beban selama perjalanannya nanti. Di Danau Baikal mereka menetap selama beberapa hari untuk beristirahat, membersihkan diri dan mengumpulkan persediaan makanan. Perjalanan mereka pun dilanjut sampai akhirnya mereka tiba di suatu pemukiman. Di sini Valka ingin memasuki pemukiman itu untuk mencari makanan tambahan. Tapi Janus tidak sependapat karena menurutnya orang-orang di sana bisa saja menangkap atau membunuh Valka. Valka yang merupakan pria pemberani dan sedikit arogan, diam-diam sudah memasuki pemukiman itu, dan ia kembali dengan membawa banyak hewan untuk dimakan. Teman-temannya curiga kalau Valka telah membunuh seseorang di pemukiman itu setelah melihat noda darah di bajunya. Tapi dia bilang kalau itu adalah darah seekor anjing, dan ia juga mencuri minuman keras untuk memperingati hari ulang tahunnya. Selesai makan malam, Irena bercerita tentang masa lalunya. Ia adalah anak dari seorang Polandia yang paham komunis. Hidup enak di Moskow, tapi tiba-tiba orang tuanya ditangkap dan dibunuh, sehingga ia kabur masuk ke hutan dengan tanpa arah. Hari demi hari setelah melewati Danau Baikal, mereka menuju perbatasan. Kehadiran Irena yang awalnya diduga tidak berguna justru berdampak besar untuk rombongan ini. Sifatnya yang terbuka dan mudah bergaul membuat semua orang simpati dan dekat dengannya. Bahkan sampai membuat Smith terharu ketika Irena tiba-tiba merawat kaki Smith yang sudah melepuh. Ketika sampai di perbatasan Uni Soviet dan Mongolia, ternyata Valka yang masih membela rezim Uni Soviet memutuskan untuk berhenti dan kembali lagi. Walaupun ia tahu ia bisa saja ditangkap, namun menurutnya hal itu bukanlah masalah. Setidaknya dia bisa menetap di penjara yang lebih baik daripada di Gula Bulu. Akhirnya mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian mereka sampai di Mongolia. Namun nyatanya ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ternyata Mongolia juga menganut sistem komunis, dan tentunya tempat ini bukanlah tempat yang aman untuk mereka tinggali. Keadaan juga terlihat semakin parah ketika mereka menemukan sebuah kuil yang hancur karena dirusak oleh para komunis. Voss yang merupakan seorang pendeta merasa sangat sedih melihatnya karena kerusakan seperti ini juga sempat terjadi di desanya. Sekarang mereka bingung untuk pergi kemana lagi, dan untungnya Janus punya ide dan memutuskan menyusuri pegunungan Himalaya untuk melanjut ke India. Dengan itu mereka bisa meminta perlindungan dari militer Inggris yang saat itu sedang menduduki India. Dari sinilah perjalanan kedua mereka dimulai, sekaligus mereka harus kembali kelaparan, kehausan, dan cuaca lebih ekstrim lagi. Perjalanan mereka berlanjut dengan sebotol air dan mereka harus bertahan dari kehausan dan panasnya gurun pasir. Mereka berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya mereka didatangi oleh pasukan berkuda. Beruntungnya, pasukan berkuda itu adalah orang yang baik dan mereka memberikan sedikit pembekalan. Selang beberapa hari, persediaan air mereka pun sudah habis. Mereka berusaha bertahan dan terus berjalan sampai satu ketika Smith berdebat dengan Janus soal sumber air yang terlihat seperti Fata Morgana. Tapi untungnya Janus salah karena apa yang mereka lihat ternyata adalah oasis. Mereka pun akhirnya beristirahat, mandi, dan bermalam di sana. Karena tidak ada makanan, mereka pun harus secepatnya melanjutkan perjalanan, membawa air sebisa mungkin, namun persediaan air mereka harus terbuang sia-sia dengan adanya badai pasir yang melewati mereka.
Mulai dari sinilah Irena mulai lemah dan ditambah lagi kakinya mulai membengkak. Dia terus memaksa berjalan, tapi pada akhirnya ia pun terjatuh juga. Foss yang merasa kasihan mencoba menggendong Irena. Tidak berselang lama, keadaan Irena semakin lemah dan akhirnya dia pun meninggal dan dikuburkan. Dengan keadaan sedih dan berduka, mereka harus melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan selama tubuh dan kaki mereka masih bisa dipaksakan. Satu persatu dari mereka sudah tidak berdaya dan jatuh sakit. Beberapa hari kemudian, setelah Irena meninggal, Thomas yang kakinya luka dan berdarah akhirnya meregang nyawa di malam itu. Beberapa hari kemudian, Smith yang sudah tak berdaya lagi menyuruh Janus dan lainnya untuk pergi meninggalkannya. Namun Janus menolak dan menyuruh Foss dan Joran untuk berjalan lebih dahulu dan mencari air di pegunungan selanjutnya. Malam harinya Janus berhasil menopang Smith menyusul Foss dan Joran, namun mereka belum menemukan air. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat satu malam di tempat itu. Di pagi harinya Joran terbangun karena seekor ular tiba-tiba melewati kakinya. Joran berharap ular itu akan membawanya ke sebuah genangan air dan ia pun mengikuti ular itu. Akhirnya mereka menemukan air walaupun bercampur dengan lumpur. Tidak ada pilihan lain selain mereka meminumnya. Setelah selesai minum, mereka pun menangkap ular itu dan memakannya. Setelah lama berjalan di gurun panas yang sangat menyiksa mereka, akhirnya mereka berhasil menemukan sungai. Dari sinilah perjalanan mereka terasa lebih mudah karena mereka bisa mendapatkan air untuk pembekalan. Sampai satu ketika tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah sampai di tembok Cina. Akhirnya mereka pun sampai di perbatasan Tibet. Janus dan kawan-kawan pun disambut baik oleh penduduk asli di sana. Bahkan mereka sampai diberikan makanan dan tempat untuk berlindung. Selesai makan malam, Janus menanyakan jalur menuju ke India. Dan salah satu penduduk di sana memberitahu kalau ada jalur terdekat menuju India, namun harus melewati pegunungan. Namun saat ini cuaca sedang buruk dan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan ke India dan mereka harus menunggu sampai musim semi tiba. Janus menganggap hal ini bukanlah satu hal yang harus dikhawatirkan lagi, sehingga malamnya mereka sedikit berdebat pendapat. Smith punya rencana lain kalau dia sendiri akan pergi ke Cina dan mencari pangkalan militer Amerika dan berlindung di sana. Sedangkan Foss dan Joran memilih untuk menunggu musim semi. Namun keesokan harinya tiba-tiba Janus sudah menghilang dan pergi sendirian. Foss dan Joran yang mengetahuinya langsung buru-buru menyusul Janus. Kini mereka bertiga berjalan melewati rute yang telah diceritakan oleh penduduk Tibet. Dan akhirnya dengan bahagia mereka pun bisa sampai dengan selamat di desa pinggiran India. Untungnya penduduk di sana dengan senang menyambut kedatangan mereka. Itulah perjuangan Janus dan kawan-kawan untuk mencari kebebasan. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 6.400 km. Di tahun 45 adalah kemenangan untuk Eropa dan Uni Soviet menerapkan komunis di Polandia. Di tahun 56, Hungaria pun bangkit dan tembok Berlin pun dibangun di tahun 61. Di tahun 80 terjadi gerakan menentang komunis di Polandia. Lalu di tahun 89, komunisme di Polandia pun hancur dan akhirnya mereka pun merdeka. Di tahun ini juga halusinasi yang selalu dialami Janus akhirnya menjadi kenyataan. Dan ia pun berhasil bersatu dengan istrinya setelah sekian tahun berpisah. Dan itulah ending dari sebuah kisah nyata para tahanan yang pernah menjalani kerasnya mencari kebebasan. Segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.